Yang pertama, pengertian esai. Esai adalah karangan prosa yang membahas suatu masalah secara sepintas, lalu dari sudut pandang pribadi penulisnya. Pengarang esai disebut esais. Esai sebagai satu bentuk karangan dapat bersifat informal dan formal. Esai informal mempergunakan bahasa percakapan dengan bentuk sapaan saya dan seolah-olah ia berbicara langsung dengan pembacanya. Adapun esai yang formal, pendekatannya serius. Pengarang mempergunakan semua persyaratan penulisan. Jenis-jenis esai, yaitu ada 6 jenis esai. Yang pertama ada esai deskriptif. Esai jenis ini dapat menuliskan subjek atau objek pada apa saja yang dapat menarik perhatian pengarang. Kemudian yang kedua ada esai tajuk. Esai jenis ini dapat dilihat dalam surat kabar atau majalah. Esai ini mempunyai satu fungsi khusus, yaitu menggambarkan pandangan dan sikap surat kabar atau majalah tersebut terhadap satu topik dan isu dalam masyarakat. Kemudian yang ketiga ada esai cukilan watak. Esai ini memperbolehkan seorang penulis membeberkan beberapa segi dari kehidupan individual seseorang kepada para pembaca. Lewat cukilan watak itu, pembaca dapat mengetahui sikap penulis terhadap tipe pribadi yang dibeberkan. Kemudian yang keempat ada esai pribadi. Esai pribadi hampir sama dengan esai cukilan watak, akan tetapi esai pribadi ditulis sendiri oleh pribadi tersebut tentang dirinya sendiri. Penulis akan menyatakan saya adalah saya. Saya akan menceritakan kepada saudara tentang hidup saya dan pandangan saya tentang hidup. Ia membuka tabir tentang dirinya sendiri. Kemudian yang kelima ada esai reflektif, yaitu esai ditulis secara formal dengan nada serius. Penulis mengungkapkan dengan dalam, sungguh-sungguh dan hati-hati dari beberapa topik yang telah dipilih berhubungan dengan hidup. Misalnya kematian, pendidikan, dan hakikat manusiawi. Kemudian yang keenam ada esai kritik. Dalam esai kritik, penulis memusatkan diri pada uraian tentang seni, misalnya lukisan, seni tari, seni teater, seni pahat, kesusastraan. Esai kritik bisa ditulis tentang seni tradisional. Kritik yang menyangkut karya tersebut disebut dengan kritik sastra. Baik, materi selanjutnya yaitu struktur esai. Struktur esai yang baik terdiri atas 3 bagian, yaitu 1 paragraf pendahuluan, beberapa paragraf isi, dan 1 paragraf simpulan. Berikut rincian dari ketiga struktur esai. Yang pertama ada paragraf pendahuluan. Paragraf ini biasanya digunakan pertama untuk mengawali esai. Paragraf ini menjadi daya tarik pertama pembaca, jadi harus dibuka dengan semenarik mungkin. Paragraf pendahuluan mempunyai 4 tujuan, yaitu yang pertama mengenalkan topik dalam esai, yang kedua memberikan latar belakang umum topik, terus memberikan petunjuk rencana sesuai secara keseluruhan, dan membangkitkan minat pembaca. Bagian ini berisi pernyataan tentang topik yang dibahas dan latar belakang. Pendahuluan juga terdiri atas beberapa kalimat atau pernyataan umum dan kalimat tesis atau ide pokok esai. Kemudian yang kedua yaitu paragraf isi. Paragraf isi dalam esai disebut paragraf batang. Paragraf batang menjelaskan dan menguraikan pernyataan tesis yang disampaikan pada paragraf pendahuluan. Setiap paragraf isi hanya membahas satu pokok pembicaraan yang didukung fakta dan data yang mendukung. Dalam hal ini, paragraf batang menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti siapa, apa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Paragraf pengembang berisi tentang hal-hal yang akan dikaji, data, interpretasi yang tentang topik yang dibahas, simpulan atau saran mengenai topik yang dibahas. Paragraf dalam batang tubuh suatu esai bisa dilakukan melalui beberapa teknik. Yang pertama, memberikan contoh atau ilustrasi. Yang kedua, menguraikan secara kronologis suatu kejadian. Yang ketiga, mendefinisikan istilah yang berkaitan. Yang keempat, membandingkan atau mengontraskan. Yang kelima, menganalisis atau mencari sebab akibat. Yang keenam, menguraikan akibat atau konsekuensi. Yang ketujuh, menerapkan bagaimana cara atau fungsi. Yang kedelapan, melukiskan fisik atau watak orang, tempat, barang, atau tindakan yang dibicarakan. Kemudian yang terakhir ada paragraf penyimpul. Paragraf terakhir dari suatu esai disebut paragraf penutup atau paragraf penyimpul.
Paragraf penyimpul dapat diperoleh dengan menulis ringkasan mengenai hal-hal yang sangat penting yang telah dibahas dalam paragraf-paragraf batang tubuh esai, atau penegasan kembali apa yang sudah dinyatakan pada kalimat tesis dengan kata-kata yang bijaksana, ditambah dengan komentar penulis tentang pokok masalah yang dikemukakan. Hal yang perlu diperhatikan dalam menulis kesimpulan adalah: yang pertama, jangan mengulang uraian yang terdapat di bagian hasil analisis. Yang kedua, jangan memasukkan hal-hal baru yang memerlukan ulasan lebih lanjut. Kemudian yang ketiga, jangan memasukkan bagian dari kerangka teori. Langkah-langkah pembuatan esai. Yang pertama, menentukan tema dan topik. Yang kedua, membuat outline atau garis besar ide-ide yang akan dibahas. Yang ketiga, menuliskan pendapat kita sebagai penulisan dengan kalimat yang singkat dan jelas. Yang keempat, menulis tubuh esai memulai dengan memilah poin-poin penting yang lebih memudahkan pembaca untuk memahami maksud dari gagasan kita sebagai penulisnya. Selanjutnya, kita harus mengembangkan subtema yang telah kita buat sebelumnya. Yang kelima, membuat paragraf pertama yang sifatnya sebagai pendahulu. Yang keenam, menuliskan kesimpulan. Ini penting karena untuk membentuk opini pembaca, kita harus memberikan kesimpulan pendapat dari gagasan kita sebagai penulis. Karena memang tugas penulis esai adalah seperti itu, berbeda dengan penulis berita di media massa yang seharusnya memang bersikap netral. Yang ketujuh, jangan lupa untuk memberikan sentuhan akhir pada tulisan kita agar pembaca merasa bisa mengambil manfaat dari apa yang kita tulis dengan mudah dan sistematis, sehingga membentuk kerangka berpikir mereka secara utuh. Adapun cara mengembangkan kerangka karangan esai, yaitu yang pertama, untuk memudahkan karangan dengan mulai membuat sebuah definisi. Yang kedua, kembangkan karangan dengan deskripsi situasi. Yang ketiga, masukkan pandangan seorang ahli. Yang keempat, buatlah kalimat-kalimat tunggal dan kalimat majemuk setara atau bertingkat dengan struktur yang sederhana. Yang kelima, untuk memudahkan menguraikan paragraf, gunakan paragraf deduktif. Yang terakhir, esai biasanya adalah karangan argumentasi.